Kita bicara Islam, sebenarnya kalau kita bicara soal Islam dengan perkembangan zaman, bisa nggak sih Gus Nadir kita tetap menjaga values kita sebagai seorang muslim, tapi kita tetap modern. Tadi kita ngomongin soal feminisme dan sebagainya. Dan apakah itu menjadikan saya, misalnya kalau saya menjadi seorang muslim modern, nggak lo tuh nggak se-Islam itu karena lo terlalu modern. Ya. Jadi kita bisa menjadi warga negara yang baik dan menjadi muslim yang baik. Kita bisa menjadi manusia modern, kita juga bisa menjadi muslim yang baik. Jadi kedua hal itu tidak perlu dipertentangkan. Nah, bagaimana kemudian kita memahami Islam di dunia modern? Maka ada para ulama itu menjelaskan masalah maqasidus syariah. Jadi tujuan dari hukum Islam itu. Jadi ada 5 hal yang harus kita jaga. Jadi ada menjaga agama, menjaga diri, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Jadi kelima hal ini, nilai-nilai value ini, Islamic value yang kita bisa pegang, dan dimanapun kita berada di Indonesia kah, berada di negeri barat, kita jadi minoritas, jadi mayoritas, kita bisa melaksanakan ajaran Islam. Nah, selama kita kemudian memegang teguh 5 hal ini. Jadi value-nya yang kita lebih tekankan. Melanjutkan poin dari Prof. Nadir, karena saya selalu melanjutkan dia. Ada adagium penting dalam Islam. Al-Islam solihun likulli zaman wa makan. Islam itu selalu relevan pada setiap waktu, zaman, dan tempat. Itu satu. Terus ada adagium satu lagi. Sesungguhnya ini mungkin malah hadis ya, sesungguhnya Allah itu mengutus setiap satu generasi seseorang atau sekelompok orang yang selalu memperbaharui pemahaman agamanya. Jadi di satu sisi kita dibilang Islam itu selalu aktual, selalu relevan, nggak pernah ketinggalan zaman dan nggak pernah ketinggalan, jadi nggak relevan di satu tempat. Di sisi lain Allah juga menyatakan bahwa setiap generasi, setiap zaman selalu ada orang yang mendapatkan peran sebagai mujaddid, pembaharu, orang yang selalu memperbaharui pemahaman keislaman. Sehingga ketika zamannya berubah, tempatnya berubah, pemahaman keislaman juga harus berubah. Itu yang disebut sebagai gerakan tajdid. Ya. Makanya ada di NU ada Islam Nusantara, di Muhammadiyah ada Islam Berkemajuan. Kan itu contoh. Zaman dulu ada perbudakan. Bahkan ada ayat perbudakan. Betul kan? Sekarang perbudakan nggak ada. Bagaimana cara menafsirkan ayat Quran yang ada perbudakan cukup banyak itu? Apa kita demi untuk mengamalkan ayat perbudakan kita harus menghidupkan kembali perbudakan? Kan kacau jadinya kan? Jadi itu harus perlu pemahaman ulang. Sehingga ayat-ayat yang ada di Quran, ayatnya masih ada, masih tetap. Tetapi pemahaman kita terhadap ayat tersebut harus berubah karena konteksnya berubah. Ya. Gitu. Saya mau nanya sama Mas Sahal ya. Selama ini kan orang Islam selalu bilang bahwa Al-Quran itu mengandung bahasa yang super lah. Bahkan itu termasuk kemukjizatan Al-Quran ya. Tetapi masyarakat selalu membaca dengan cara yang paling sederhana. Seharusnya Al-Quran kan dibaca dengan cara yang luar biasa juga dong kalau memang luar biasa. Makanya akhirnya banyak istilahnya ulama-ulama yang sebenarnya dalam tanda kutip sebenarnya tidak berkompeten untuk menafsirkan suatu ayat, akhirnya menafsirkan. Menurut bagaimana untuk menghadapi generasi milenial saat ini tuh bagaimana sih Mas Sahal? Wah, terima. Kalau menurut saya sih patokannya gini deh. Islam itu pada dasarnya adalah agama yang Hanifiyah, samhah. Itu yang disebut Nabi Muhammad kan. Bu'istu bil Hanifiyah as-samhah. Saya diutus oleh Allah untuk menyampaikan agama yang mudah. Mudah itu pengertiannya bukan gegampang ya. Mudah itu membuat kita itu tidak ribet. Dan Hanif condong kepada kebenaran. Jadi selalu anjurannya itu permudahlah. Jangan persulit. Bikin longgar.
bikin jembar, jangan membikin sesak, jangan membikin sumpek dalam memahami Islam. Ya. Nah itu, jadi menurut saya poin itu yang harus kita pegang kalau kita pengen mengarungi bahtera kemilenialan. Sekarang ini. Iya. Berbicara tentang feminis sekarang kan jadi kayak sangat fenomenal dan banyak penuh dengan perdebatan. Dan yang kita tahu dari dulu begitu baginda Rasul wafat, memang kita kan mengenal ada 4 mazhab di dunia ini dari Islam gitu. Kalau di Indonesia mungkin kita sudah biasalah dengar yang namanya NU dan Muhammadiyah. Bagaimana sih kita Indonesia ini menerima itu dan memandang ini dalam khususnya ya kehidupan Ya, kita yang berpengaruh juga kepada politik kita ini gitu ya. Dan ada nggak sih titik temu di antara 4 mazhab ini tentang emansipasi wanita tersebut? Ya. Oke. Subhanallah, pertanyaan Caca nih, subhanallah. Silakan, yang mau duluan. Menuntut adanya emansipasi, Rasul sendiri sudah memberi teladan. Khadijah itu seorang perempuan sukses pengusaha mandiri Ya. yang menikah dengan Rasul. Aisyah itu panglima perang pada perang Jamal pada era Khalifah Ali bin Abi Thalib. Panglima perang, Bu. Jadi maksud saya bahwa perempuan itu diberi kesempatan gitu Ya. loh untuk mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensi-potensi terbaiknya, dan ini sesuai dengan tujuan Islam, yaitu bahwa semua itu adalah makhluk Allah, laki-laki atau perempuan, yang tadi awal dari pernyataan Mbak Kalis, setara gitu di mata Tuhan. Yang membedakan apa, saudara-saudara? Bukan gender, tetapi takwa. Oh, yes. Baru itu bicara Islam. Gus Nadir silakan. Iya. Jadi semua mazhab itu merupakan khazanah kekayaan dari tradisi Islam. Yang jadi persoalan adalah adanya pemahaman yang tekstual dan adanya kelompok yang merasa hanya dia yang paling benar. Kemudian akhirnya ada gerakan takfiri, gitu. Jadi mengkafirkan orang lain yang berbeda. Nah, ini jadi persoalan. Ya, pemahaman tekstual misalnya, contoh Nabi Muhammad itu Mbak Caca makan dengan 3 jari, dengan 3 jari. Nah, ada yang mengatakan bahwa inilah yang paling benar karena Nabi melakukannya. Maka kita harus mengikuti. Maka di luar itu kemudian menjadi keliru. Nah, kalau kita pahami kenapa Nabi makan dengan 3 jari, karena makannya dulu itu makan kurma, makan dengan roti. Nah, sekarang kalau kita di Indonesia makan sayur lodeh pakai 3 jari, makan coto Makassar pakai 3 jari, melepuhlah tangan kita ya. Gitu. Nah, ini kan jadi persoalan. Artinya pemahaman kita berkembang sesuai konteks zaman. Ya. Nah, karena itu menurut saya pemahaman tekstual yang kemudian cenderung untuk menyalahkan orang lain itu yang jadi problem. Tapi mazhab apapun tadi, silakan saja, oke-oke saja. Ormas apapun juga silakan saja, tidak masalah. Sekarang waktunya untuk epilog oleh Kang bagi setiap pengumpat dan pencela
tersurat dalam Al-Humazah ayat 1 yang banyak mencela serta kian kemari menghambur fitnah. Al-Qalam ayat 11. Muslim, kata Rasul, adalah seseorang yang orang lain selamat dari gangguan lidah dan tangannya, selamat dari omongan, cuitan, postingan, dan tindakannya. Lelaki yang mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga meski tak seiman dengan kita. Lelaki yang melarang kita untuk memaki Tuhan dan sesembahan agama lain. Mengingatmu Rasulullah, mengingatkanku pada Islam rahmatan lil alamin yang membuat semua aman dan nyaman, bukan menebar ketakutan dan melecehkan. Sungguh, mengingatmu Rasul meyakinkanku sepenuh hati. Islam itu damai, rahmatan lil alamin. Terima kasih banyak kepada narasumber kami dan juga panelis yang sudah hadir bersama kami di sini. Kita akan kembali lagi minggu depan. Silakan boleh berfoto. Assalamualaikum, aku permisi pada antum. Islam itu damai tentram agamanya, ragam golongan dalam Islam itu nyata. Marilah saling tenggang rasa, juga hargai sesama. Harus tetap saling paham dan menjaga, karena persatuan itu yang paling utama. Tuhan bisa saja buat manusia sama, tapi berbeda itu adalah sebuah anugerah. Dalam Islam semua bersaudara, pria wanita juga kita semua sama. Tolong menolonglah antar umat manusia. Islam damai agamanya, mohon pamit wassalam. Islam persaudaraan bicara Islam rahmatan lil alamin. Bicara Islam persaudaraan bicara Islam rahmatan lil alamin. Bicara Islam persaudaraan bicara Islam rahmatan lil alamin. Metro TV, knowledge to elevate.